Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengancam siapa saja yang menjadikan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amlalu iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, harta kekayaan yang mereka usahakan, perniagaan yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang mereka sukai, kesemuanya itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai datangnya keputusan Allah kepada mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan bahwa jika semua hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah, mereka lebih mencintainya daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kepada kalian. Jemaah sekalian, ancaman keras ini menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk lainnya, hukumnya adalah wajib. Di dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan dan menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus kita cintai dibandingkan makhluk semuanya di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya lebih utama untuk dicintai oleh orang-orang mukmin dari mereka, dari diri-diri mereka sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja wahai jemaah sekalian yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh asal-asalan. Kita tidak boleh serampangan. Agama yang mulia ini, agama kita, agama Islam adalah agama yang berdiri di atas dalil dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam hal mencintai sekalipun, semuanya sudah ada petunjuknya dan dalil yang mengatur semuanya. Seorang muslim dituntut untuk berpedoman dengan dalil dan petunjuk dari Rasulullah SAW di dalam mencintai Rasulullah. Dan berikut ini wahai jemaah sekalian, setidaknya ada 3 bukti kuat yang apabila terdapat di dalam diri seorang muslim, maka dia layak untuk dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar memiliki konsekuensi tentang kepatuhan dan ketaatan untuk mengikuti wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Begitu pula kesadaran penuh dari diri kita masing-masing untuk meninggalkan apa-apa saja yang beliau larang
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian, tidaklah mungkin seorang mukmin mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun masih banyak sekali perintah-perintah agama yang tidak ia kerjakan. Masih banyak sekali larangan syariat yang ia lakukan dan ia langgar, dan dirinya sama sekali tidak berhias dengan adab-adab yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didapati pada dirinya lisannya akan memperbanyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat serta mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang apabila mencintai, maka namanya akan sering disebut-sebut oleh lisannya. Mereka yang tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala nama beliau disebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai orang yang pelit, orang yang kikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya." Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil adalah mereka orang-orang yang jika namaku disebut di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah hendaknya orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama dan segala sesuatu yang disebut dengan bid'ah. Sebahagian orang mengira bahwa dirinya boleh mengagungkan dan mengekspresikan cintanya dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara yang ia inginkan, tanpa perlu memperhatikan sama sekali petunjuk dan kaidah-kaidah di dalam syariat yang mulia ini. Mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi huda minallah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun dari Allah Jalla Jalaluh. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mereka membuat ritual-ritual dan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sepeninggal beliau, sebagaimana dari mereka berlebih-lebihan dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyandingkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti Allah Jalla Jalaluh. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar tidak terjatuh dari perkara-perkara kebid'ahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Waspadalah terhadap perkara-perkara baru dalam urusan ibadah. Sesungguhnya setiap hal yang baru di dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, pengakuan cinta saja tidaklah cukup. Yang terpenting yang harus kita jaga adalah
keselarasan antara ibadah dan gerak-gerik kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita salah satu dari hamba-hambanya yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan pertemukanlah kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga yang penuh dengan kenikmatan dan kerinduan. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.